Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam Bu, selamat pagi, silahkan duduk. Baik ya Ibu, perkenalkan nama saya Dr. Mukhlis yang kebetulan jaga di klinik pada hari ini. Sebentar lagi kita akan melakukan tanya jawab terkait keluhan Ibu. Di sini segala kerahasiaan informasi yang saya dapatkan hari ini akan saya jaga sesuai kode etik kedokteran ya Bu. Jadi Ibu tenang saja. Ibu berhak untuk menolak, namun saya sangat meminta kerjasama Ibu supaya kita dapat mengetahui apa sebenarnya keluhan yang Ibu alami ini. Iya dok. Baik Bu, apakah Ibu bersedia? Bersedia dok. Bersedia ya. Baik, jadi saya tanya identitas Ibu terlebih dahulu, Di. Nama tak siapa Bu? Tabe dok. Ibu Riuna. Ibu Rina ya. Kemudian umur tak sekarang berapa? 26 tahun dok. 26 tahun. Di mana Ki tinggal? Di residen dok. Residen. Sehari-hari kita kerja sebagai apa? Tabe dok. Ibu rumah tangga dok. Rumah tangga, Di. Ada yang bisa saya bantu Bu? Tabe dok. Ada muncul dok kayak bercak merah. Terus ini bercak merahnya bukan bercak merah biasa dok, kayak bersisik dok. Sudah berapa lama ini kita rasa bercak merah sama bersisik tak? Tabe dok 4 bulan dok. Betulan Di. Bisa mungkin saya lihat di mana letak bercak merahnya? Tabe dok di sekujur tubuh dok. Di seluruh tubuh tadi. Iya. Baik. Ini bercak tak kita rasa apakah hilang timbul atau terus menerus? Terus menerus dok. Terus menerus. Kemudian makin lama apakah sama saja atau makin memberat? Makin memberat dok. Makin memberat. Di. Baik. Jadi saya juga mau tanya, bisa mungkin kita ceritakan awalnya bagaimana ini bercak merah tak? Munculnya bagaimana sampai sekarang perjalanan penyakitnya? Tapi dok kurang tahu juga ya dok, karena juga saya kan beraktivitas juga tiba-tiba langsung muncul saja begitu, saya juga kurang tahu ya dok. Tiba-tiba saja Bu. Iya. Iya. Kemudian di bercak merah tak itu apakah ada kita rasa kayak gatal atau nyeri, panas? Cuma gatal aja dok. Gatal saja. Jadi kalau rasa terbakar mungkin atau Tidak ada dok. tidak ada ya. Ini gatalnya kita rasakan apakah ada kaitannya mungkin kalau berkeringat Ki atau lagi basah kita rasa Iya tubuh dok, tak? waktu berkeringat begitu dok langsung gatal begitu muncul dok. Sama kayak misalnya kayak tubuh saya dalam keadaan basah begitu dok langsung gatal dok. Baik, kemudian untuk keluhan-keluhan lain mungkin Bu seperti demam, sakit kepala, mual muntah, apakah ada? Tapi dok alhamdulillah tidak ada. Jadi kalau flu mungkin batuk atau sakit dada, sesak nafas, Tidak ada juga dok. jadi sakit perut, Sakit perut juga tidak ada dok. jadi BAB tak sama buang air kecil tak lancar Ji? Lancar aja dok. Nanti baik, saya juga mau tanya Bu, apakah ini baru pertama kali kita alami hal seperti ini? Iya dok, baru pertama kali dok. Pertama kali di keluarga tak sama di misalnya lingkungan sekitar tak kayak tempat kerja tak, apakah ada juga yang mengalami keluhan yang sama kayak kita? ada dok. Tidak. Jadi sebelum kesini Ki pernah Ki berobat? Sudah tempat pernah lain? dok. Sebelumnya cuma waktu sudah saya bawa berobat tapi tidak ada perubahan sama sekali dok. Kalau boleh saya tahu kita berobatnya di mana Pak? Di mana Bu? Di dokter? Iya di dokter. Dokter. Kita dikasih kayak obat apa Pak? Obat apa Bu? Mungkin salep atau krim atau obat minum? Sudah lupa ya saya dok, karena lama sekali sudah ya dok. Karena waktu pas pertama kali muncul itu langsung saya Baik. Kemudian saya juga mau tanya, apakah ada mungkin riwayat luka tak atau riwayat digigit serangga? tapi dok tidak ada dok. Saya juga mau tanya terkait dengan beberapa hal yang mungkin bisa kita kaitkan sama keluhan tak sekarang. Akhir-akhir ini apakah mungkin ada kegiatan tak kayak mengurus tanaman mungkin atau lagi rajin membersihkan rumah? Tapi dok tidak ada dok. Tidak ada ya. Untuk riwayat penyakit tak sebelumnya seperti hipertensi mungkin, diabetes atau keluarga tak mungkin ada yang hipertensi, diabetes? Tapi dok tidak ada dok. Jadi
riwayat alergi? Tidak ada juga. Tidak ada. Baik Bu, jadi di sini saya ulang dulu ya keluhannya. Jadi kita Bu Rina 20 tahun ada keluhan tadi bercak merah dan bersisik. Sudah kita rasa sejak 4 bulan, yang dimana dia itu terus menerus dan makin lama makin memberat yang ada di seluruh tubuh tak. Kemudian kita juga merasakan gatal, yang dimana gatalnya itu makin parah apabila berkeringat dan badan tak itu basah di. Baru pertama kali kita alami, ada riwayat tak berobat sebelumnya, namun kita lupa apa yang dikasihkan Ki waktu itu. Namun setelah berobat itu kayak tidak ada perubahan. Mungkin masih ada keluhan yang belum saya tanyakan Bu. Tapi tidak ada, sudah lengkap semua dok. Baik. Selanjutnya berdasarkan hasil tanya jawab ini, saya mencurigai Bapak ini ada kemungkinannya ke beberapa penyakit seperti psoriasis vulgaris atau mungkin pityriasis rosea, dermatitis seborrhoic. Namun untuk memastikan penyakit mana yang Bapak derita, kita perlu untuk melakukan pemeriksaan fisik. Jadi nanti saya akan minta Ibu untuk duduk di kursi pemeriksaan. Saya akan meminta Ibu untuk membuka pakaiannya dan saya akan nilai di bagian punggung tak dulu bercaknya kayak bagaimana. Kemudian setelah itu saya akan pakai nanti namanya kaca objek, mungkin akan melakukan pengerokan Bu. Iya dok. Ya, kemudian saya juga akan menilai yang namanya alopecia. Jadi saya akan kayak menarik tapi tidak keras di bagian rambut tak. Mungkin terasa kurang nyaman, namun saya akan melakukannya seprofesional mungkin Bu. Jadi Ibu tenang saja. Dan segala kerahasiaan informasi akan saya jaga sesuai kode etik kedokteran. Kita berhak untuk menolak Bu, namun saya sarankan Ki untuk tetap lanjut supaya kita tahu apa terapi yang bisa diberikan sama Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia dok. Jadi mungkin bisa Ki duduk di kursi pemeriksaan Bu Ki. Baik, jadi pertama kita melakukan persiapan diri dulu dan persiapan alat. Nah, pertama kita siapkan kaca pembesar untuk memeriksa lesi nantinya. Kemudian kita juga menyiapkan kaca objek. Nah, kaca objek ini telah saya bersihkan menggunakan kapas alkohol. Jadi dia itu dalam keadaan yang bersih. Kemudian setelah itu saya akan mencuci tangan 7 langkah. Kemudian setelah itu saya akan menggunakan handscoon. Mohon maaf karena handscoonnya agak kecil, jadi memerlukan waktu untuk memasang handscoon. Baik, jadi di sini setelah mencuci tangan dan juga menggunakan handscoon, pertama-tama saya telah meminta pasien untuk memperlihatkan punggungnya supaya saya dapat menilai lesi dari pasien. Kemudian saya akan menyalakan lampu supaya kita dapat menilai lesi dengan lebih jelas. Baik, jadi di sini pertama-tama kita akan menentukan lokasi dari lesi itu sendiri. Jadi lokasi dari lesi itu sendiri ada di seluruh tubuh, namun yang akan saya gunakannya itu di punggung. Mengapa? Karena di bagian punggung ini merupakan tempat di mana kita dapat menilai lesi dengan lebih jelas dan juga demi alasan kenyamanan pasien. Kemudian selanjutnya di sini setelah kita menentukan lokasi, di sini saya akan melakukan disinfeksi terlebih dahulu.
sebenarnya tujuan kita melakukan disinfeksi itu supaya agar bagian lesi itu lebih steril pada saat nantinya kita melakukan beberapa tes. Nah, kita membersihkan bagian atau mendisinfeksi bagian lesi yang akan kita lakukan pemeriksaan, misalnya seperti Auspitz atau fenomena tes lilin sebentar. Kemudian kita buang ke tempat sampah medis. Baik, setelah kita mendisinfeksi, di sini saya akan melakukan penilaian efloresensi. Jadi, efloresensi yang saya temukan di sini yang pertama yaitu multiple patch erythema. Nah, apa itu multiple patch erythema? Jadi seperti yang kita ketahui bahwa erythema itu berarti kemerahan, sedangkan patch itu merupakan perubahan warna yang berbatas tegas di mana dia itu bentuknya bervariasi dengan ukuran lebih dari 1 cm tanpa adanya perubahan konsistensi maupun perubahan permukaan. Yang dimana dia di sini kita lihat bahwa dia dilapisi oleh squama. Kemudian selanjutnya yang dapat kita lihat yaitu multiple exoriasi. Nah, apa itu multiple exoriasi? Jadi multiple exoriasi yaitu adanya kerusakan jaringan kulit yang dimana kerusakannya itu mencapai ujung stratum papilaris sehingga tampak berwarna merah dan juga terdapat bintik-bintik perdarahan seperti yang kita lihat pada lesi. Kemudian selanjutnya kita menilai permukaannya. Jadi permukaannya di sini saya lihat kasar dan tidak rata. Setelah kita menilai permukaannya, kemudian selanjutnya kita menilai konfigurasinya atau bentuknya. Jadi kita lihat di sini bentuknya itu sebagian lesi dia berbentuk anular atau berbentuk cincin, sedangkan sebagian lainnya dia itu berbentuk confluence di mana dua atau lebih lesi itu menyatu menjadi satu. Kemudian setelah itu kita menilai apakah permukaannya itu dia kering atau ada pecah-pecah. Nah, di sini kita lihat permukaan kulitnya itu ada yang dia itu kering atau pecah-pecah. Baik, setelah kita melakukan pemeriksaan fisik dan penilaian efloresensi dari lesi, di sini saya akan melakukan tes yang namanya fenomena lilin. Nah, jadi kita akan menggunakan kaca objek. Kaca objek yang tadi telah saya bersihkan sebelumnya, dan seperti yang saya lakukan tadi bahwa saya telah mendisinfeksi bagian lesi. Di sini kita akan menggunakan sisi kaca objek yang bagian tumpulnya. Kemudian kita menentukan lesi mana dulu. Di sini saya menentukan lesi yang kecil yang akan saya lakukan pengerokan. Jadi karena lesi yang kecil, kita akan melakukan pengerokan di keseluruhan lesi. Tarik di Bu. Jadi kita kerok seperti ini, kita kerok squamanya secara perlahan. Nah, di sini saya melihat bahwa ternyata terdapat warna putih. Berarti hasilnya itu positif. Seperti bentuk tetesan lilin. Kemudian selanjutnya menggunakan ujung atau sudut dari kaca objek, kita akan melakukan yang namanya Auspitz test. Nah, Auspitz test ini sama seperti yang tadi. Jadi kita akan memilih lesi yang lain. Di sini saya pilih lesi yang ini, yang kecil. Kemudian kita akan melakukan pengerukan secara perlahan sampai squamanya hilang. Nah, setelah squamanya hilang, kita akan melakukan pengerukan lagi secara perlahan. Kemudian di sini saya melihat bahwa terdapat bintik-bintik perdarahan, berarti dia itu positif. Nah, di sini dalam melakukan Auspitz test kita harus berhati-hati, jangan sampai pada saat kita melakukan pengerokan itu sampai di jaringan epidermis, karena akan interpretasinya itu akan terganggu atau tidak jelas. Baik, kaca objek ini akan kita taruh lagi. Kemudian selanjutnya setelah kita melakukan pemeriksaan tes lilin dan juga tes Auspitz, di sini kita akan melakukan pemeriksaan alopecia. Nah, namun sebelumnya karena kita telah memegang lesi, pertama-tama kita membuka handscoon kita terlebih dahulu, kemudian kita kembali mencuci tangan dan kemudian menggunakan handscoon lagi, dan kita
akan memeriksa bagian rambut dari pasien. Tapi Ibu mungkin kita bisa sandar ke tempat pemeriksaan ya. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan 3 jari. Jadi kita gunakan jari jempol, jari telunjuk, dan jari tengah. Tapi Ibu, jadi kita pastikan bahwa jari kita ini memegang rambut dengan baik. Kemudian setelah itu dengan tekanan ringan sampai sedang, kita akan melakukan penarikan. Nah, di sini saya tidak menemukan adanya rambut yang tertarik, berarti interpretasinya itu normal atau tidak terdapat alopecia. Sedangkan apabila dia itu tertarik lebih dari 6, maka interpretasinya itu aktif atau terdapat alopecia. Baik ya Ibu, mungkin kita bisa kembali di kursi pemeriksaan selagi saya bersiap-siap. Nah, jadi di sini kita buka handscoon-nya. Kemudian kita buang di tempat sampah. Setelah itu kita jangan lupa mencuci tangan lagi. Baik, setelah itu kita kembali ke kursi pemeriksaan. Baik ya Ibu, jadi tadi kita telah melakukan 3 pemeriksaan. Nah, untuk pemeriksaan pertama, hasilnya itu Ibu positif, yaitu fenomena tes lilin, begitupun dengan Auspitz. Nah, apa maksud dari kedua pemeriksaan tersebut? Berarti kalau dua-duanya itu positif Ibu, di sini kita mencurigai Ibu ke arah psoriasis vulgaris. Ya Bu. Cuma untuk pemeriksaan terakhir yaitu alopecia, di sini Ibu normal. Baik Ibu, jadi nanti saya akan resepkan ki salepnya. Jadi kita gunakan saja itu salepnya, jangan ki lupa untuk olahraga, konsumsi makanan yang sehat, kemudian kita konsumsi suplemen vitamin juga seperti vitamin D. Kalau bisa jangan ki gunakan sabun pada daerah-daerah yang tadi ada bercak-bercak merah tak. Iya dok. Ya, sama kalau kita mandi kita gunakan air hangat. Iya dok. Jadi baik Ibu, adapun kalau misalnya mungkin bercak merah tak itu setelah kita kasih salep dan masih timbul kembali, nanti kita kembali lagi ke saya supaya saya bisa rujuk ke spesialis kulit. Iya dok. Sejauh ini apakah ada yang mau kita tanyakan Bu? Tapi dok, tidak ada dok. Jadi baik Ibu, terima kasih atas kerjasamanya. Semoga Ibu lekas sembuh Ibu. Tapi iya dok, terima kasih banyak dok. Ya Bu.